Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi semuanya. Sebelum dimulai nanti tepat pukul 8 barangkali karena ada kepentingan lain juga dari kepala sekolah. Alhamdulillah ini semuanya sudah hadir anak-anakku. Tolong colek-colek teman-temannya yang masih belum hadir. Kita nanti tepat pukul 8 bersama-sama dengan Ibu Meti Subardini akan sama-sama menyimak. Kemudian kita menambah ilmu, mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Kita akan dengarkan ya, apa nanti yang akan disampaikan oleh kepala sekolah kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya, menjadi motivasi, menjadi sumber inspirasi yang berharga. Silakan Bapak, barangkali ada yang mau Bapak sampaikan. Kami berikan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya MPD sebagai moderator dan juga kepada Ibu Asuh, Ibu Mai Partini tadi yang saya hormati, insya Allah dimuliakan Allah SWT. Sekalian, dimanapun berada, teman-teman saya, hari ini hari bahagia buat kita sekarang tidak bisa bertemu tatap muka langsung, tapi kita melalui media, melalui daring. Disehatkan selalu, ya, ada dalam lindungan Allah SWT. Untuk itu, marilah kita sama-sama membacakan kepada Allah SWT. Salawat dan salam disampaikan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian, setiap kita diberikan nikmat sehat. Dengan nikmat sehat kita dapat melakukan aktivitas. Kita Bapak itu apa namanya rindu sekali sekalian. Tapi dimanapun berada tetap hati kita adalah bersatu dalam satu wadah najis tetap istiqomah sekalian. Belajar di rumah adalah sangat penting. Niat kita adalah untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi diri kita sendiri, buat sekolah, buat keluarga. Bapak ucapkan selamat melaksanakan kegiatan ini dengan bullying di Kalangga. Mudah-mudahan kalian menyimak apa yang akan nanti didengar dari narasumber. Sekali lagi, selamat kalian. Dan sampaikan salam pada orang tua kalian, ya. Ingat kalian adalah anak yang soleh dan solehah. Mungkin demikian, terima kasih. Sambutan hanya yang betul-betul berguna bagi nusa bangsa dan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak ya. Mohon izin Ibu Meti barangkali nanti Ibu Ratna, monggo. Ibu moderator, mangga. Iya. Baik, terima kasih Ibu. Halo. Sebentar, saya masih mute ya. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih kesempatan yang diberikan Ibu Meiti. Alhamdulillah sudah hadir. Anak-anakku juga alhamdulillah sudah banyak yang hadir. Kita mulai ya, nanti tepat pukul 8 ya barangkali ya Ibu. Teknis barangkali untuk kesempatan ini kita akan sampaikan. Sebagai moderator, izin saya akan memandu kegiatan hari ini. Mudah-mudahan bisa berlangsung 60 menit ya Bu ya. Jadi nanti insya Allah kita manfaatkan. Karena di Zoom meeting ini waktunya terbatas, anak-anakku manfaatkan sebaik mungkin. Karena nanti di akhir kegiatan ini sekaligus kaitan dengan pembelajaran berliterasi Bu Meiti. Jadi rencananya setelah ini nanti akan ada
yang kami bagikan ada form yang kalian isi, nanti format yang kalian isi, daftar hadir, kemudian juga nanti manfaat apa yang kalian dapatkan dari kegiatan ini. Sehingga bukan sekedar asiknya, bukan sekedar ramenya, tapi manfaat setelah kegiatan ini gitu ya. Baik, nanti kita awali nanti dari pembukaan, kemudian ada pemaparan materi dari narasumber, selanjutnya ada sesi tanya Hilang Bu jawab. Ratna Iya, suaranya. hilang. Halo? Iya, bisa. Halo, Halo, Bu Ratna. iya, Suara ada hilang. suara Ya, saya ada. Ya, baik. barusan hilang. Oh iya, baik. Ya. Iya, jadi acara kita pada kesempatan ini nanti kita awali dengan pembukaan, kemudian pemaparan materi, ada tanya jawab, dan selanjutnya nanti refleksi ya dari kegiatan ini dan tutup tentu saja. Baik, masih 1 menit lagi sebelum mulai kita berdoa dulu bersama-sama ya, mudah-mudahan lancar segalanya, lancar jaringannya, lancar koneksi lahir batin ya. Koneksi lahir batin artinya lahirnya dari segi jaringannya, batinnya kalian semuanya anak-anakku di SMP 1 Cisaat. Boleh Bu, kita sapa dulu ya semuanya, ada yel-yelnya nih Necis itu kalau ditanya itu. Oh, boleh ya. boleh. Untuk Mbak Susi ya yang jadi hostnya ya, Bu Susi atau siapa? Ya, dan Bang Aprojem, Mbak Susi dan Aprojem. Iya, boleh minta dibuka dulu ini ya. Jadi nanti kalau ditanya apa kabar anak Necis, mereka akan menjawab apa jawabannya. Kalian siap ya dari rumah masing-masing ya? Siap ya? Baik. Sementara kita buka dulu suaranya untuk hanya menanyakan kabar saja. Sudah siap? Baik semuanya. Ayo. Halo, sudah siap semuanya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun, mana salamnya? Apa kabar anak Necis? Alhamdulillah luar biasa. Ulangi lagi ya, biar kompak semuanya. Apa kabar anak Necis? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Baik, semangat ya semuanya, sehat. Alhamdulillah. Ya, ini menunjukkan mudah-mudahan semuanya sehat, mudah-mudahan semuanya bisa dengan baik. Ya, baik. Alhamdulillah itu boleh di mute lagi. Baik, kita mulai tepat pukul 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para panitia penyelenggara kegiatan webinar Kemensos Republik Indonesia, Ibu Meti Subandini PhD yang kami hormati sebagai narasumber pada kesempatan ini, Kepala SMP Negeri 1 Cisaat, anak-anakku dan siapapun yang bergabung di Zoom meeting ini, pertemuan melalui virtual untuk membahas hal yang berkaitan dengan sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya saat belajar di rumah, membuat banyak hal yang bisa kita dapatkan. Berbagai hal ini terutama berkaitan dengan dunia maya. Materi yang menarik sekali, cyberbullying, ya. Seorang yang bergerak di dunia sosial di sini, seorang sosiolog, seorang psikolog, ya. Kita bangga yang katanya ini asalnya dari Sukabumi. Betapa bangganya kami. Saya ingin menyampaikan beliau Ibu Meti Subandini, lahirnya di Sukabumi 3 Mei tahun 1961. Alamatnya iya. Tuh katanya saudara Pak Bu ya dengan SMA dengan Pak kepala sekolah ya. Kemudian alamat di Jalan Riung Hegar 1 nomor 11 Bandung. Pekerjaannya dosen di Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Pendidikan S1 STKS, S2 Psikologi Unpad, S3 Universitas Sains Malaysia. Subhanallah. Ini mudah-mudahan latar belakang pendidikan Ibu, kinerja Ibu menjadi sumber motivasi dan sumber inspirasi untuk anak-anak kami di SMP Negeri 1 Cisaat dan seluruh anak di Indonesia, karena beberapa saat lagi kita akan menikmati juga
peringatan Hari Anak Nasional. Kegiatan kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mari kita awali dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang berkeyakinan di luar Muslim, silahkan berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Baik, selanjutnya marilah kita akan langsung menyimak paparan tentang bagaimana perundungan di dunia maya di kalangan pelajar, bagaimana cara menyikapinya, yang akan langsung disampaikan oleh Ibu Meiti Subandini, BSD. Ibu Meiti, saya silahkan. Ayo anak-anakku disiapkan semuanya. Terima kasih. Halo, terima kasih Bu Ratna selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Ibu Meiti, punten suaranya Bu. Unmute kayaknya Ibu. Harus di-unmute dulu Bu. Oke. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bu Susi? Jelas, jelas. Oke. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cisaat, Sukabumi, Ibu dan Bapak Ibu Guru, Ibu Ratna selaku moderator, teman-teman dari Kementerian Sosial selaku panitia penyelenggara Hari Anak Nasional. Anak-anakku tercinta, para pelajar SMP Negeri 1 Cisaat, Sukabumi. Sebelum saya menyampaikan materi, saya ingin dulu tadi ya mengkaitkan dengan motivasi. Jadi betul, saya ini lahir dan besar kalau terteranya Sukabumi, padahal orang Cisaat, tepatnya di Rambai, Cisaat. Jadi teman-teman, adik-adik, anak-anak, bukan lagi adik-adik ini ya, sudah sekelas anak-anak saya. Anak-anak, saya juga dulu alumni SD Sukamanah 2. Barangkali di antara anak-anak ada yang dulu SD-nya di Sukamanah 2 Cisaat ya. Nah, kemudian SMP dan SMA ke Kota Sukabumi, lalu S1-nya di Bandung, S2 di Bandung. Nah, kemudian kesempatan alhamdulillah punya kesempatan S3 di Malaysia. Jadi, artinya yang dari kota kecil Cisaat Sukabumi itu juga sanggup belajar sampai ke negeri orang. Banyak alumni S3 di luar negeri itu juga berasal dari Cisaat. Ya, oleh karena itu anak-anakku sayang, jangan patah semangat, tetap belajar, tekun ya. Berdoa tentunya untuk mengajar cita-cita. Dari kota kecil Cisaat Sukabumi, insya Allah Anda pun akan mengikuti jejak saya sampai ke luar negeri. Amin ya, Ibu doakan. Baik, itu pengantar saya. Semoga anak-anak, halo, dengar ya anak-anak ya. Oke, sudah 203 ya pesertanya. Mudah-mudahan terus meningkat sesuai dengan rencana kita ya, Bu Ratna ya. Baik, materi ini betul. Jadi cyberbullying atau sering bahasa Indonesianya perundungan ya, itu di kalangan anak sekolah. Sekarang sedang musim, meskipun kami punya paket bermacam-macam, tapi hampir semua sekolah meminta tema ini karena mungkin ini sedang hangat dibicarakan di kalangan anak-anak, di kalangan para pendidik. Baik. Bang James, Mbak Susi, kita lihat. Nah, sebelum jauh, coba. Nah, materi ini akan menyangkut atau membahas tentang apa itu bullying, lalu apa itu cyberbullying, lalu dampak dari cyberbullying itu sendiri. Kemudian apakah kita sering
atau sedang mengalami cyberbullying. Kepada siapa? Kalau kita sedang mengalami cyberbullying harus melapor. Lalu ada juga mungkin ketakutan untuk melapor. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ada beberapa tips untuk menghadapi cyberbullying ya. Jadi mari kita, sebetulnya ini dekat dengan kita ya. Mungkin teman-teman anak-anak juga pernah mengalami hal seperti ini ya. Baik, coba Ibu pengen nanya, ada yang kalau belum ke cybernya bullying, coba ada yang tahu kira-kira apa bullying ya? Apa itu bullying? Ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangan atau tulis di chat, boleh. Halo, anak Cisaat, ada nggak? Apa kira-kira satu kata saja, bullying itu apa sih? Pernah nggak dengar bullying? Atau pernah nggak dengar kata bullying? Ayo, pernah Denaya, Nak Naya? Iya. Ejekan Bu, waduh Muhammad Rifa, betul ejekan Bu, mengejek kata Cantika Putri, aduh keren-keren. Ada lagi? Oke, nah sama ya, mungkin yang diketahui bullying itu adalah ejekan, mengejek. Mari kita lihat nanti pengertiannya. Kalau begitu, pernah nggak mengalami bullying? Pernah nggak? Oh ini nambah nih yang jawab. Oke. Pernah nggak mengalami ini? Mengolok-olok seseorang. Wah keren. Kemudian menghina, pendidasan, main fisik, perundungan. Pernah kata Jakatul Azhar. Pernah ternyata menindas, menghina. Waduh. Ya, jawabannya merendahkan orang lain. Oh, tapi alhamdulillah ada juga yang bilang enggak Bu, belum pernah. Jangan berarti ya, bukan belum. Enggak pernah, betul. Ejekan melalui media sosial. Wah, sudah lebih lengkap ya. Merendahkan orang lain. Oke. Ada yang pernah, ada yang enggak. Oke, ya. Baik. Tindakan mengejek, menghina, dan memindas. Wah, Bu Ratna, putra-putrinya pintar-pintar. Bangga saya sebagai orang Cisaat ya. Oke, lanjut. Mbak, kalau gitu kita lihat materinya lebih jauh lagi. Gak pernah, alhamdulillah Bu, kata Raihan. Oke. Nah, ini yang kita kalau dilihat dari definisi kan harus lengkap ya. Kalau tadi teman-teman sekedar kata itu diartikan apa. Nah, sekarang definisi harus lengkap. Ini berbagai ahli menyampaikan, ada Parson, ada Juwita Rigdik ya dan lain sebagainya. Nah, perilaku agresif yang muncul dari suatu maksud yang disengaja untuk mengakibatkan tekanan pada orang lain secara fisik dan psikologis. Nah, jadi yang pertama itu adalah perilaku agresif. Nah, agresif kan menunjukkan emosi agresif ya, menunjukkan tadi kalau mengejek atau menghina itu sudah perilaku agresif. Tapi disengaja, memang disengaja dilakukannya dan mengakibatkan tekanan pada orang lain secara fisik dan psikologis. Nah, tekanan ini sesuatu yang tidak menyenangkan. Betul, tadi tekanan fisik itu mungkin jadi sakit. Fisik itu badan, ya kan? Itu menjadi sakit, menjadi terpengaruh. Secara psikologis, hatinya, rasanya tidak menyenangkan, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat pengertian yang lainnya. Bullying adalah sebuah hasrat untuk menyakiti. Hasrat ini diperlihatkan ke dalam aksi, menyebabkan seseorang menderita. Aksi ini dilakukan secara langsung oleh seorang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, biasanya berulang-ulang. Kemudian dan dilakukan dengan perasaan senang. Jadi betul kalau tadi ada yang bilang mengejek Bu, diolok-olok Bu, karena ternyata pengertiannya bisa juga dilakukan oleh sekelompok orang, ya kan? Sekelompok orang yang berhasrat untuk menyakiti, ya kan? Kemudian menyebabkan orang lain menderita. Coba kalau kita diolok-olok oleh
Kalau diolok-olok itu tidak mungkin oleh satu orang, pasti oleh beramai-ramai atau paling tidak sekelompok orang. Pastikan perasaan kita sakit, betul? Pasti perasaan kita tidak nyaman, pasti perasaan kita tidak menyenangkan. Jadi, dan itu biasanya diulang-ulang, ya, dan dilakukan dengan perasaan senang. Ngejek itu kan senang. Nah, biasanya bahan ejekannya itu apa? Kira-kira teman-teman, adik-adik tadi, anak-anakku sekalian yang merasa diejek, pernah diejek, atau bahkan pernah mengolok-olok, itu dilakukan secara senang. Padahal orang yang fisik, Bu, kata Hilda. Nama orang tua, aduh, ternyata bahan ejekan itu juga, bahan olok-olokan itu juga pada nama orang tua, ya. Itu juga sudah menyakiti orang lain. Tuh ada lagi juga mengatakan nama orang tua, Bu, aduh, ya. Tolong, ternyata itu menyakitkan bagi orang lain, ya. Jadi saya yakin di sini anak-anakku tidak pernah ada pelaku, ya, atau sebagai orang yang melakukan bullying, ya. Itu ada 3 orang yang sama juga mengejek, mengolok-olok nama orang tua. Pasti sedih, ya, pasti sedih karena orang tua yang sangat kita sayangi, kita hormati, ternyata diolok-olok, diejek, ya. Keluarga kekurangan, ada juga kekurangan kita, kata Nashwa, apa yang diejeknya itu kekurangan kita, ya. Kita lihat lagi definisi lain. Bullying adalah bentuk tindak kekerasan di mana terjadi. Nah, ini saya tidak terlihat, sebentar saya pindahin dulu ininya. Ya. Fisik, Bu, ya. Yang lebih lemah oleh seorang atau sekelompok orang, di mana terjadi pada aspek psikologis ataupun fisik yang lebih lemah oleh seseorang atau sekelompok orang, ya. Jadi ada juga kalau tadi oleh sekelompok orang pada orang lain, tapi ini juga menunjukkan ada kelemahan orang yang diejeknya. Kelemahan di sini bisa juga mungkin, mohon maaf, ada yang kelemahan dari sisi fisik, mungkin disabilitas gitu ya, atau mungkin kekurangan dari sisi fisik dan lain sebagainya, yang juga ditunjukkan kadang-kadang ya tadi mengolok-oloknya, mengejeknya juga oleh sekelompok orang. Kemudian pengertian lain juga, bullying secara sederhana dapat diartikan sebagai penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau kelompok sehingga korban merasa tertekan. Nah, ini dia anak-anakku sekalian. Ternyata jangan anggap remeh perasaan-perasaan orang dengan olok-olok yang mungkin kita biasa berikan, biasa kita lakukan, ternyata orang menjadi tertekan. Ya, orang menjadi terpengaruh dengan omongan itu, orang jadi terpengaruh dengan ojokan itu, bahkan kemudian sakitnya ini bisa sakit fisik akhirnya, misalnya bahkan mungkin kadang-kadang sering orang kan sakit psikologis itu sakit hati. Sakit psikologis itu perasaan sedih, tapi bisa menyangkut fisik juga. Jadi akhirnya bisa ada yang sakit perut, pusing, bahkan tidak jarang jadi malas ke sekolah. Betul nggak? Takut ketemu dengan teman-teman itu yang suka mengejek. Takut ketemu dengan orang-orang itu yang sering menghina, yang sering tadi mengolok-ngolok katanya. Ya, jadi sakit perut. Kata bahasa psikologi itu adalah psikosomatis. Jadi sakit perut, padahal bukan karena makanan, tapi karena situasi yang menekan kita. Gitu ya, anak-anakku. Ternyata bullying dari pengertiannya sangat berpengaruh baik aspek fisik maupun aspek psikologis. Oke, lanjut. Oh ini ya, body shaming. Oh, kata Raffi juga menyangkut, wah, mengejek terhadap penampilan kita atau bahkan badan kita ya. Aduh, sangat ini ya, sudah sangat besar pengaruhnya terhadap aspek psikologis teman adik-adik atau anak-anakku sekalian. Nih jenisnya. Karena tadi sudah banyak juga memberi contoh bullying itu. Nah, ternyata ini juga ada 4 jenis bullying fisik.
bullying verbal, bullying relasional, dan cyberbullying. Coba kita lihat satu persatu. Bullying fisik itu memukul, menendang, dan sebagainya. Bahkan mungkin terjadi kekerasan ya. Ada yang menonjok, ada juga yang kemudian dari sisi fisik mencubit dan lain sebagainya. Bullying verbal. Nah, yang banyak tadi dicontohkan oleh anak-anakku adalah kategorinya atau jenisnya pada bullying verbal. Mengolok-ngolok, mengejek, memberi julukan yang tidak disukai, dan lain sebagainya. Tadi kan ada banyak pada aspek katanya nama orang tua, ya kan? Kemudian kekurangan kita tadi ya, pada sisi keterbatasan atau kelemahan kita sering diejek-ejek. Mungkin mohon maaf, misalnya si pesek gitu ya, si gendut. Nah, itu saya seringkali juga dulu sejak kecil mendapat julukan itu, misalnya endut-endut dan lain sebagainya. Itu ternyata bagi orang yang kita sebut menyakitkan. Bagi orang yang kita panggil dengan sebutan ejekan itu ternyata menyakitkan. Ya, kenapa tidak dirubah dengan si cantik, si manis, si pintar gitu ya? Teman-teman mungkin juga akan memanggil dengan sebutan-sebutan yang menyenangkan, ya, yang menyenangkan bagi orang lain. Kemudian bullying relasional, menghambat seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Misalnya menyebarkan gosip, membocorkan rahasia, menjauhkan seseorang karena latar belakang atau kemudian menyangkut sara. Nah, jadi kemudian bullying itu akan menghambat hubungan pertemanan kita. Bullying itu kemudian akan menyangkut pada relasi pertemanan kita. Betul nggak? Ngegosip, jangan berteman dengan orang itu, dia kan badannya bla 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 bla, orangnya bla bla bla, atau kemudian tadi mengejek nama orang tuanya, membawa-bawa nama orang tuanya. Nah, hubungan relasi pertemanan menjadi terganggu. Betul? Seperti teman-teman rasakan mungkin jadi serasa ada musuh gitu ya. Bahkan mungkin konflik ya di dalam pertemanan jadi tidak menyenangkan karena ada akibat bullying yang berefek pada relasi atau pertemanan kalian. Gitu ya. Kemudian kita lihat, nah ini yang sedang juga hangat adalah cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan di dunia maya. Ya, bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan ponsel. Nah, teman-teman kan sekarang dengan webinar atau virtual daring ini, memberi penyuluhan melalui virtual atau daring ini sudah mampu menggunakan, ada yang menggunakan HP, tadi Ibu lihat ya, ada yang bisa menggunakan laptop. Nah, tapi alat-alat canggih seperti ini, media teknologi yang kita miliki sering juga berakibat atau menjadi media untuk melakukan bullying. Betul nggak? Nah, bullying. Nah, jadi mungkin ada olok-olok lewat media. Begitu, bermain game juga kemudian disalahgunakan. Tadi ya, chatting juga WA atau kemudian SMS atau pakai media teknologi ini lainnya, bisa Facebook ya, bisa Instagram, tapi tujuannya hanya untuk menyakiti orang lain. Tujuannya hanya membuat orang tertekan. Ya, saya yakin mudah-mudahan anak-anakku di SMP Negeri 1 Cisaat tidak ada yang melakukan hal ini. Sekarang Ibu ingin tanya, kalau tadi ada yang mengejek, mengolok-olok, sekarang boleh jawab. Anak-anakku akan merubah dengan kalimat apa? Ejekan verbal yang pernah mungkin dilakukan, kemudian anak-anakku akan merubah dengan kata apa? Dengan kalimat apa? Supaya tidak menyakitkan. Ayo, yang mungkin pernah atau
yang menjadi korban bullying, ingin dirubah kalimat ejekannya dengan apa? Silahkan, ayo di chat sayang. Tadi ada 32 yang bicara, coba saya ingin nama orang tua mengejek. Oh, ada yang mengejek hobi. Coba hobinya diejek, padahal hobi itu sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai, gitu ya. Nah, coba di chat lagi, boleh tulis kira-kira, karena saya lihat anak-anak lebih banyak, anak-anakku ini banyak mengalami tentang kata apa yang ingin disampaikan oleh temannya. Ayo, chat boleh. Tadi ada siapa? Ada Abdul Aziz. Gimana sayang? Ada yang mengejek hobi, yang tepat, yang seharusnya diperberat. Ayo, kira-kira apa? Halo, gimana? Ada? Dan oh ini merubah dengan kalimat dukungan. Aduh, sayang Dava dengan dukungan pujian. Abdul Aziz menjadi kalimat atau kata-kata yang membuat diri aturannya dengan kalimat yang baik. Oh, hebat ya, dengan kalimat yang baik, memanggil panggilan nama yang baik saja ya. Kira itu kan ya. Kemudian gak usah didengerin jika ada yang ngejek. Oh, ada juga yang sudah tak peduli, biarkan saja. Kalimat yang membuat semangat. Asik, kalau saya dia diamkan. Saya karena jika menggunakan kalimat yang oke, berubah minimal membuat dia semangat. Kata-kata yang membuat dia menjadi senang. Tulis sayang kata-katanya biar ibu tahu sebetulnya kata-kata yang membuat senang dan semangat itu apa saja. Nah, berusaha mengabaikan yang mengejek ibu. Nah, yang kalimat yang membuat senang. Kira-kira apa tuh? Kalimat yang membuat memotivasi, membuat bangga, membuat walaupun tidak pujian tapi tidak menyinggung. Betul, kalimat yang tidak menyinggung. Coba ketemukan kalimat apa kira-kira? Ya, kira-kira apa kalimatnya? Silahkan. Oke. Mengkritik dengan bahasa yang sopan. Ada juga yang penting tidak balik mengejek orang tersebut. Keren sekali ya. Baik, kalimat yang tidak menyinggung. Oke, ada yang menemukan kalimat yang buat orang semangat atau orang senang yang tidak mengejek? Positive thinking, Bu. Waduh. Oh, ada nih. Kamu harus jadi lebih baik lagi. Semangat. Ih, keren. Ayo, pasti kamu bisa. Wah, itu semangat. Betul, ya. Kalau ada teman yang mungkin tinggal dalam satu hal, pelajaran atau apa, tapi bukannya kemudian diajak, tapi kasih kalimat itu. Betul. Ayo, pasti kamu bisa. Kamu harus jadi lebih baik lagi. Waduh, itu sebetulnya selain dukungan, support bagi teman, tapi juga adalah support bagi diri sendiri. Benar nggak ya? Seringkali dukungan bagi teman itu berakibat juga pada dukungan pada diri sendiri. Jangan didengerin, anggap aja suara radio. Lucu juga ini Abdul Mujib. Jangan didengerin, anggap itu radio butut ya. Oke, ada juga. Jadi tidak secara psikologis tidak terganggu ya. Mengkritik dengan bahasa yang sopan ya. Lebih baik mungkin bukan mengkritik justru ya, tapi tadi menimbulkan mengajak, menyemangati ya, kemudian memberi mensupport ya dan lain sebagainya. Oke. Kamu hebat, kata si Pak Ope. Abaikan saja, terus semangat mengejar mimpi dan masa depan. Aduh, terima kasih teman. Terima kasih anakku, hebat sekali. Oh, just love yourself. Aduh, hebat, keren ya. Semangat. Baik. Oke, cukup. Kita lanjut ke materi berikutnya. Bagus ya teman-teman, bagus. Nanti boleh kalau masih ada waktu tanya jawab. Tadi kata Ibu Ratna, kita akan tanya jawab, boleh ya. Ayo. Semuanya. Oh, ada juga nih pengalihan. Ini kalau kata kami terapinya itu ada
pengalihan. Jangan dengerin, kita aja. Ada kalimat itu pengalihan ya. Harusnya bukan jajan, jangan dengerin, ayo kita belajar aja. Nah, pengalihannya positif ya. Oke, Bang James. Oke, lanjut. Nah, ini dampaknya ya. Jadi kemudian dari bullying fisik, mukul, nendang dan sebagainya, mengolok-ngolok, memberi jelek julukan yang tidak disuka dan lain sebagainya, lalu yang pada relasi ya, dampaknya itu juga akan terpengaruh pada fisik dan psikologis, dijelaskan ya. Baik, nah sekarang lebih jauh sesuai dengan tema kita, pasti cyberbullying ya, atau perundungan cyber ya, pendulungan siber sudah diindonesiakannya. Ini sebetulnya sama dengan bentuk bullying pada umumnya. Hilang ya suaranya. Menghilang. Halo. Iya. Halo. Iya. Bu Meti. Bu teu aya suarana, Bu. Dari Bu Susi dari ini. Bu Meti. Kak James. Halo, nah Bu Susi, kalau tadi dari hostnya ditutup, jadi Oh ya. Iya betul. dari hostnya. Oke, lanjut Bu, mohon maaf ada beberapa detik, beberapa ya. Oke, dari hostnya tadi ya. Oke, sekarang sudah bisa dengar lagi? Sudah ya? Oke. Bang James, share screen-nya di share, tolong. Halo, share screen-nya. Share screen-nya.
ada. Oke, sip. Share screen-nya, Bang Jem. Share screen-nya sambil nunggu share screen nih. Aduh, anak-anakku SMP Cisaat pakai ikat, laki-lakinya hebat. Ini orang gaya sudah. Oke, Bang James, screen-nya. Baik. Ya, mulai lagi. Oke. Share screen-nya. Oke. Ya. Sebentar Bu, ini sekarang Mam yang jadi hostnya karena di Jem udah masuk nih. Sebentar ya Bu, saya ini dulu nih. Ya, nggak apa-apa ya anak-anakku, boleh Ibu baca lagi. Ini Ibu baca lagi. Mam, Jem jadiin host, baru masuk lagi dia. Alpro James. Apa ini ada? Jadiin co-host. Atau saya yang keluar tadi? Jaringan saya, Bu. James tadi keluar, sekarang udah masuk lagi. Coba share screen lagi, James. Dan Bu Susi itu ada 5 partisipan. Ada yang dulu, ada yang raise hand. Siapa yang mau bertanya? Oke, boleh kan Bu moderator? Apakah ini udah mulai lagi nanti ya? Oke, ada yang waiting room tuh ada 2 orang, Bu Susi ya. Oke, jadi yang tadi angkat tangan, yang sudah raise hand, nanti belakangan sebentar ya, Ibu selesaikan dulu materi ini ya. Jadi tadi meninggalkan rekam jejak digital dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan kepada yang lebih lemah. Contohnya menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting foto ya tentang seseorang yang di media sosial ini yang juga tidak boleh dilakukan. Mengirim pesan, kita sering bilang hoax gitu ya. Nah, itu tolong anak-anakku jangan ikut-ikutan menyebar sesuatu yang belum tentu benarannya ya. Mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting. Ya, kata-kata yang menyakitkan pada kolom komentar. Komen tapi komennya menyakitkan. Media sosial atau memposting foto-foto kegiatan yang memalukan, menyakitkan. Nah, ternyata itu pun termasuk kategori cyberbullying. Kalau ada respon, kalau ada komen, itu dipikirkan dulu apa yang akan kita bahas tentang komennya, apa yang akan kita sampaikan. Jangan-jangan itu menyakitkan bagi orang lain, ya. Kemudian meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya, nah ini yang sering sedang terjadi banyak hal dengan akun palsu. Sekarang kita ada banyak orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan akun seseorang lalu menyebar informasi tidak benar, tidak sesungguhnya, fitnah. Nah, dan mengirim pesan jahat kepada orang lain atas nama orang tersebut. Nah, ini juga yang sering terjadi dan sekarang sedang menjadi perhatian dari pemerintah. Maka mengeluarkan undang-undang IT. Siapa yang akan tadi ada rekam jejak digitalnya. Siapa yang melakukan hal itu, maka tidak tanggung-tanggung, tidak sedikit orang yang dikenai sanksi, dihukum terkait dengan perbuatan cyberbullying ini. Gitu ya, anak-anakku sayang, tolong perhatikan terkait dengan penggunaan kata-kata
media sosial, penggunaan teknologi canggih yang teman-teman anak-anak miliki. Gunakan dengan penuh tanggung jawab, ya. Lanjut Bang James atau Mas Imam. Oke. Nah, kemudian ya. Nah, oke, lanjut. Sekarang ada suaranya kan? Ada ya, bisa didengar ya. Oke. Lalu, nah iya, lanjut Bang Jem. Tayangan berikutnya, ada Anstab. Oke, sambil menunggu Oke, ini ada gangguan sosial tentang tayangan berikutnya. Oke. Sekarang Bu moderator sambil menunggu tayangan berikutnya, mungkin ada yang bertanya. Tadi ada yang mau angkat tangan kalau tidak salah. Halo. Iya, silakan. Ada yang raise hand. Iya. Siapa tidak terlihat yang raise hand? Ada. Oh, ini Lulu. Suara saya tidak tidak. Oh, muncul. ada Lulu Amalia, Lulu Amalia dan Koida Iya, Rosniadi. Boleh Nak Lulu? Apa yang mau ditanyakan? Bu Ratna, saya ini ya, karena sambil menunggu tayangan berikutnya, saya ini ada 3 orang, Bilal, Lulu dengan Kaidar. Ayo, siapa? Lulu? Oh, di unmute oleh host ya? Iya. Bu Susi, Mbak Susi. Punten ini Bu, kayaknya nih Jamesnya keluar lagi. Jaringan dia. Tapi ini aja ada Lulu yang angkat tangan mau bertanya. Mbak Susi tolong dibuka mute-nya untuk Lulu sama Koidar. Lulu dan Koidar. Mam, dibuka Mam. Atau kamu balikin lagi ke saya? Udah dibuka Bu katanya. Belum. Oh, silakan Lulu. Ya. Koidar, ya mau bertanya apa? Koidar, Lulu. Ya, silakan Lulu. Sayang, Koidar. Ya, silakan Lulu, Koidar. Masih ini. Halo. Ya. Gini ya, belajar dengan teknologi canggih juga ternyata banyak gangguan. Gangguannya di luar kendali kita, sinyal dan lain sebagainya. Oke, Lulu. Tadi Lulu angkat tangan dan Koidar, silakan mau. Jaringannya. Nah, sudah lagi. Oke. Nggak jadi nanyanya. Ya. Oke, ini sudah. Berikutnya. Kak James, langsung ke dampak aja Kak James. Ya, dampak. Kak James. Oke. Dampak aja, langsung dampak Kak James. Ya, oke. Dampak dari cyberbullying. Nih, coba kalau tadi jenis cyberbullyingnya sudah ya, yang dilakukan melalui sosial media. Jadi perundungan atau bullying yang dilakukan melalui sosial media. Nah, ternyata dampaknya itu adalah secara mental, kesal. Betul kan? Sebel, kehel kata orang Cisaat, ya kan?
Mungkin juga kemudian marah tuh ada, bahkan marah. Malu, betul. Malu kadang foto kita yang tidak senonoh mungkin, malu foto kita yang mungkin tidak layak publish ya, malu ucapan kita, malu olok-oloknya sebarluaskan, lalu merasa bodoh. Kadang-kadang kita merasa, aduh, kok seperti orang yang tidak berguna gitu ya. Bahkan rasa marah itu secara mental. Kemudian merasa paling lemah, Bu. Tuh, aduh, Raffi bilang bahkan lebih jauh, depresi. Hebat ya, sudah tahu depresi. Oke. Nah, secara emosional, merasa malu atau kehilangan minat pada hal-hal yang tidak disukai. Betul. Jadi bahkan menarik diri dari lingkungan, ya kan? Burnout kata bahasa kerennya. Kadang-kadang tidak berminat, nggak mau bermain, nggak mau berteman. Akibat juga pada tubuh kita, pada badan kita, lelah, kurang tidur, atau mengalami gejala seperti konektinya sakit kepala, ya, mulas, kadang sakit perut, mulas, itu yang saya katakan tadi psikosomatis. Nggak ada gejala-gejala, kan kalau hujan-hujanan pusing wajar, telat makan atau makan cabai sakit perut wajar. Nah ini gejala-gejala makan sesuatu yang tidak bermanfaat atau tidak berguna, tapi ternyata terus jadi pusing, jadi mulas, itu yang dinamakan psikosomatis, ya, gejala fisik yang diakibatkan oleh aspek psikologis, ya. Kemudian secara hubungan sosial, secara temanan, ini juga jadi rasa enggan untuk membentuk relasi pertemanan, rasa enggan untuk berorang lain, karena tadi lalu kesah, kemudian juga tidak ada minat, akhirnya nggak mau berteman, akhirnya diri di rumah, akhirnya kemudian mau jadi sendiri, bahkan sedih, kemudian menyalahkan diri sendiri, kenapa saya begini, kenapa saya itu, kenapa saya begini. Nah, atas habis ininya ya. Ada catatan Sama enggak? Dalam kasus ekstrim, saya bandingkan bahkan ini jiwa seorang itu tolong hentikan atau jauhi hal yang. Halo, Ibu Meti. Suaranya putus-putus, Bu. Bu Meti. Atau ada lagi, saya Nah, barusan udah. nyala. Ini gangguan. Iya, Bu, udah. Oke, hebat. Jadi teman-teman anak SMA ya, Mas Ceti ya, bahkan yang depresi. Oke, lanjut. Ini apa tayangan berikutnya, Bang James? Ada yang ya, oke. Ganggu lagi. Oke. Tahukah kamu apa dampak dari orang tua? Jadi nggak ada ya?
Semua ya, jaringan. Mengalami cyberbullying. Nah, bagaimana? Nah, ini yang harus kita hati-hati ya, anak-anakku. Bagaimana membedakan antara lelucon, candaan dengan bullying, ya. Ketika kita merasa terluka saat teman mencandai kita. Jadi kalau kemudian tidak terluka, candaan itu it's okay buat kita. Bahkan ada orang yang candaan itu menjadi happy, menjadi terkenal mungkin. Benar ya? Ada yang gitu. Tapi kalau dengan candaan kita menjadi terluka, itu sudah bullying, ya. Merasa dicemooh ketika teman mengatakan cuma bercanda. Nah, hati-hati juga, ternyata kalau dengan kata-kata cuma bercanda itu juga sudah menyakitkan buat kita, ya. Teman tidak menghentikan candaannya ketika kita meminta untuk dihentikan. Kadang kan orang-orang anak-anakku yang dibully atau dicemooh, diolok-olok, sudah, tapi yang lain semakin senang gitu ya. Semakin heboh mencandainya, semakin heboh mengolok-ngoloknya. Nah, itu juga sudah menjadi satu hal yang harus kita hentikan. Berlanjut dalam waktu yang oke, ini apa? Kalau saya pernah dibully waktu SD, oke ya, oke. Berlanjut dalam waktu yang berulang. Jadi diulang-ulang. Itu diulang-ulang. Terus tadi meningkatkan gitu, nyelekit, nah, membuat orang menjadi tersinggung, membuat orang menjadi yang harus. Ibu Meti suaranya hilang lagi, Bu. Ya, oke. Aduh. Nah udah. Meniru atau mengatasnamakan seseorang dengan akun palsu. Ya, tadi sudah saya ulangi ya. Jadi jangan gunakan kemudian melakukan juga melalui akun lain. Betul, Anda merasa, anak-anak merasa misalnya, oh nggak akan ketahuan. Nah, sekarang sudah bisa dilacak ya, sekarang di jejak digitalnya bisa dilacak. Oke, itu tidak boleh dilakukan. Lanjut, Bang James. Lanjut. Waktu kita ada masih 8 menit. Iya. Nah, kepada siapa adik-adik harus melapor? Yang pertama adalah guru. Ya, guru sampaikan apa perasaan yang dihadapi oleh adik-adik akibat bullying yang adik-adik terima, anak-anak terima. Ya, guru. Nah, yang ketiga, ini kami siapkan dari Kementerian Sosial, ada menghubungi pekerja sosial di telepon sahabat anak ya, TEPSA. Aduh, ini nggak kelihatan, mohon maaf. Telepon pelayanan sosial anak ya, melalui TEPSA ada nomornya 1500771 atau WA 0812388888002 ya, telepon pelayanan sosial anak, kasus apapun juga ya, termasuk kasus bullying.
Nanti materi ini untuk Bu Ratna saya share ya, supaya mungkin bisa bermanfaat buat anak-anak. Baik, lanjut Bang James. Masih ada waktu, nanti biar ada tanya jawab, masih 7 menit. Halo. Bagaimana kalau takut melapor? Ada juga, aduh mau bilang ke guru takut, nanti malah pelakunya semakin membuli kita. Mau bilang ke orang tua takut juga. Langkah pertama, bicaralah dulu pada orang yang paling dekat. Nah, anak-anak dekatnya dengan siapa? Bisa pada orang tua, bisa pada kakak, adik, atau sahabat. Ya, boleh anak-anak melapor pada orang-orang yang dianggap sangat dekat. Lalu pilih waktu bicara ketika kamu rasa mereka bisa memberikan perhatian penuh. Jadi ngomongnya pada saat memang santai, jam bebas. Jangan kemudian lagi sibuk mungkin orang tuanya atau lagi sibuk gurunya. Bu mau curhat, Bu mau cerita. Nah, pilih waktu yang tepat. Ya, yang dimana orang-orang yang Anda dekati itu sedang memberi perhatian penuh. Rasakan secara serius. Saya misalnya dibully, kalimatnya ini itu sangat sakit. Saya sampai tidak bisa tidur. Kadang ya ada anak yang tidak bisa tidur, tidak bisa makan, atau bahkan jadi takut ke sekolah, atau bahkan jadi nggak mau, malas untuk berteman, keluar rumah, dan lain sebagainya. Bersosialisasi, ya meskipun kalau sekarang karena masa pandemi memang tidak boleh, ya. Tapi misalnya dalam kasus-kasus waktu normal itu terjadi. Jadi apa yang dirasakan, perasaan apa yang paling dirasakan? Mereka mungkin tidak memiliki jawaban secepat kilat, instan untuk kamu, tapi cenderung ingin membantu dan bersama-sama dengan dekat tadi, mungkin baik-baik ya, dibicarakan secara baik-baik. Jadi ini adalah langkah jika Anda, anak-anakku, takut melapor. Tapi kalau tidak, tadi ada hal-hal yang bisa dilakukan. Kadang kita tidak berani, Bu, katanya ya. Oke, lanjut. Bang James, lanjut. Ibu, apakah kalau melapor identitas dilindungi? Ya, pasti identitas dilindungi. Kerahasiaan terjaga. Jika Anda melakukan TEPSA pada TEPSA, nanti identitas Anda terjaga. Ya, kerahasiaan akan terjaga. Apa yang harus adik-adik lakukan? Jika adik-adik, nah sekarang, jika anak-anakku menyaksikan perilaku bullying secara langsung, maka nih, berikan dukungan emosional. Kayak tadi, kamu semangat, kamu pasti bisa, ayo. Ayo, jangan dengarkan dia. Tadi kan kalimat-kalimat motivasi yang sangat luar biasa, ya. Berikan itu namanya dukungan emosional. Ayo, mari kita bangkit bersama, ya. Media sosial yang melakukan cyberbullying. Jika itu melalui cyber tadi, maka laporkan akun media sosialnya. Laporkan secara formal kepada pihak tertentu, tetapi penting untuk tuh, ya. Oke, bagi orang yang tahu tentang hal itu, bisa guru, ya, orang tua dan lain sebagainya. Berbaik hatilah kepada temanmu yang dibully dan tawarkan untuk menemani jika ingin melapor. Nah, setelah memberikan dukungan emosional, bangkitkan dia semangatnya, kemudian ajak dia, bantu dia untuk ayo kita laporkan, ayo kita atasi bersama, ya. Itu juga menjadi bahan yang bisa anak-anak lakukan jika melihat secara langsung yang dibully. Jika kamu hanya diam dan tidak melakukan apapun, maka temanmu, nah ini dia, maka temanmu akan merasa semakin buat perbedaan perasaannya akan sangat sedih, ya. Jadi bahkan Anda anak-anak hanya jadi penonton, kasihan sekali, ya. Jadi tadi yang paling mungkin bisa dilakukan adalah memberikan dukungan emosional. Setelah itu boleh Anda lakukan berbagai hal yang
disebutkan di sini ya, menemani melapor dan lain sebagainya. Oke, lanjut Bang James masih ada? Oke. Oke. Ini adalah contoh-contoh ya. Kata-kata yang tuh ya, kata-kata yang dikategorikan pada cyber. Mereka membenciku tanpa alasan. Membandingkan aku dengan orang lain dalam kompetisi yang tidak adil. Anak SMP kan nggak harus sampai sedikit itu. Kadang aku bertanya, apakah tujuan hidupku hanya jadi hal ini aku masih bisa tahan. Ini hanya berlangsung beberapa menit sehari. Tapi ini selalu menghantuiku 24 jam. Membuatku percaya kalau aku tidak berguna. Aku sampah dan dunia akan jadi lebih baik tanpa kehadiranku. Ya, dunia akan lebih baik tanpa kehadiranku. Jadi, aku memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Oke, itu contoh-contoh ya anak-anakku, video yang menunjukkan bagaimana orang yang terkena cyberbullying ternyata betul-betul sampai pada kondisi emosional dia, psikologis dia sangat terpengaruh. Ya, baik. Masih ada Bang James, ada 2 tayangan. Ini waktunya sudah habis. Khawatir 1 menit untuk pertanyaan. Ini juga, oke. Yang Selamat tinggal diriku yang lama, yang selalu diam, menerima, pasrah, dan tidak pernah berubah. Jadi, aku yang harus berubah. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Aku tidak akan membiarkan kata-kata mereka menentukan arah hidupku. What doesn't kill me makes me stronger.
boleh waktunya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Kita ya. ininya nggak silakan ini Bang kok. James slide. Nah ini, nggak Silakan. apa-apa ya, oke. Ya oke. Tips menghadapi, ya oke. Ini tips menghadapi cyberbullying, ya. Jadi yang pertama berpikir 2 kali sebelum atau membagikan sesuatu secara online. Jadi anak-anakku kalau mau komen, mau men-share sesuatu, pikir lagi, bakal menyakitkan nggak bagi orang lain. Kemudian yang kedua, memutuskan siapa saja. Selamat datang Mbak Aduh, ramai sekali. Memutuskan siapa saja yang tidak dapat melihat profil. Nah, ya. Secara langsung mengirim pesan langsung atau mengomentari, kemudian memutuskan saja siapa saja yang dapat melihat profilmu, mengirim pesan langsung. Jadi media. Halo, Bu Meti. Suara Ibu putus lagi, Bu. Ya, sinyal hari ini kurang bersahabat ya Allah. Mudah-mudahan ini ya, tidak berefek negatif buat kita semua. Oke, lanjut. Ada lagi kalau tidak salah. Amin. Betul. Aduh, Aditya, terima kasih. Amin. Satu lagi kalau tidak salah, Bang James. Selain tips, kemudian halo, lanjut. Oh, ini tuh koneksinya juga sama, tidak stabil. Saya lihat yang oke. Satu ini lagi, padahal satu tayangan, 1 atau 2 tayangan lagi. Oh, buat apa? Halo, Mas. Oh, sunscreen-nya bermasalah juga di sana. Sama, saya juga di sini nggak bisa. Ini Kak Jamesnya keluar lagi nih, Bu. Ya, kalau nggak salah tinggal tips itu ya, Bu Susi ya. Tips dari Iya, Bu. Ya, saya bacakan dibacain lewat aja deh, iya. Oke, lewat HP ya. Iya, Bu. Jadi, bentar. Karena laptop saya juga sama, Bu. Sinyalnya nggak bagus, nggak bisa share screen. Oke, sebentar. Aduh, saya juga mana? Halo, ya sambil ada yang nanya, boleh silahkan. Ya. Kalau ada yang tadi ada yang Alia.
Ya, silakan. Yang mau nanya, boleh nanyanya chat juga, boleh angkat tangan, silakan. Nah, saya bacakan pesan Ibu Direktur Rehabilitasi Sosial Anak ya, di sini ada. Misalnya, jangan sampai kita harus mengorbankan diri, jangan sampai harus kita. Ini datang lagi, keluar lagi. Oke. Oh, ini ada pertanyaan bagus juga. Oh, ini pesan Ibu Direktur Rehabilitasi Sosial Anak. Yang pertama, jangan sampai kita harus mengorbankan diri atau nyawa kita hanya karena menghadapi omongan orang lain, ya. Jangan sampai korbankan diri atau nyawa hanya karena orang lain. Kemudian pada kita masih banyak orang yang dulu kepada kita. Dia harus diingat. Ya, supaya tidak diaku. Nah, ibu itu punya tips. Nah, sekarang saya yang putus. Oke, kalau diejek itu nyakitin nggak? Kesel, bikin marah nggak? Itu empati kita. Jadi kalau kita merasa dihina, diejek, diolok-olok, misalnya kalau foto ini kita sebar, gimana kalau kita yang menjadi korban disebarkan fotonya? Ya, itu juga. Kemudian menghormati privasi dan hak warganet yang ada, hak orang lain, ya. Kemudian nggak boleh melakukan screen capture foto status, ya, komentar teman kita di media sosial. Kemudian memviralkannya. Lagi coba bayangkan bagaimana kalau kita yang menjadi korban, ya, itu berempati. Oke, kemudian lanjut Bang James, membela korban. Lanjutan dari Budir, membela korban, tapi sekali lagi bukan membalas, ya. Membela korban itu menemani korban bangkit, nah, ya, membela korban, tapi sekali lagi bukan membalas buliannya dengan bulian lagi, ya, tapi karena itu akan menimbulkan konflik, permusuhan baru. Membela korban dengan melaporkan kepada guru, aplikasi media sosial atau TEPSA yang tadi Ibu sudah sampaikan. Jangan takut melapor. Ya, jangan takut melaporkan. Kadang-kadang adik-adik, anak-anak menjadi takut melapor karena takut dibilang tukang ngadu, betul? Atau mungkin diancam oleh pelaku. Jangan khawatir, guru pasti tidak akan menyampaikan kepada pelaku dari mana ia mengetahui. Jadi kerahasiaan tetap terjaga, ya. Kemudian dari mana mengetahui bullying yang dilakukan oleh salah satu teman kamu itu? Selain kepada guru, anak-anak pun bisa melaporkannya kepada TEPSA, Kementerian Sosial, dan dijamin identitas adik-adik, anak-anak sebagai pelapor, pasti kerahasiaan akan dijaga. Oke, sayang-sayangku, anak-anakku SMP Cisaat 1, tetap semangat, hindari bullying, hindari menjadi pelakunya. Kalau Anda menjadi korban, coba atasi dengan tips-tips tadi. Kalau Anda melihat korban bullying lainnya, bantu teman untuk bangkit, ya. Terima kasih banyak Lulu, Holel, dan teman-teman lain. Terima kasih banyak. Saya serahkan kembali kepada Ibu Moderator. Salam sayang saya dari
jauh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin ini. Tadi kalau tidak salah ada pertanyaan ya, Iya. kalau masih ada waktu. Iya. Oh, semoga sehat sama, matur suwun. Hatur nuhun, Iya. orang Cisaat Maya, hatur nuhun. Tadi ada pertanyaan bagus, tapi bagaimana? Tapi nggak terbaca. James, boleh bisa saya dari sini ya. Ada satu pertanyaan bagus sekali. Bagaimana kalau berusaha? Nanti kalaupun tidak dijawab, saya jawab lewat WA-nya Ibu Moderator ya. Siap, kalau siap. tidak terjawab di sini. Ya. Dicari ini pertanyaan tadi bagus tapi jadi ngilang. Mana? Iya. Tadi kalau nggak salah siapa yang nanya? Iya. Oke, terima kasih hatur nuhun. Waalaikumsalam. Baik, kembali ke Ibu Moderator, Bu Ratna. Suara Mongga saya. dipersilakan. Ya, suara. Bermanfaat, alhamdulillah. Minta tolong ini Oh, suara. itu katanya. Bagaimana Bu jika niat kita ingin berubah atau melawan, tapi malah mengajak orang untuk menghasut kita. Nah, loh. Nah, ini dia. Niat baik harusnya disambut baik lagi. Makasih Bang James. Pertanyaan dari siapa ya? Lupa. Nah, bagaimana kita berniat baik untuk berubah atau melawan, tapi orang lain kemudian ngomong ke orang lain. Nah, saya pikir teman-teman tadi ada tips untuk orang dekat. Pasti ajak orang dekat, kalaupun mau berubah sendiri, berubah aja sendiri. Tekadkan niat. Boleh mungkin melawannya tidak dengan baik. Saya tidak mau membuli orang karena itu menyakitkan. Saya juga pernah menjadi korban bully menyakitkan. Jadi contoh pada diri sendiri. Maka ajak orang-orang dekat. Kalaupun mereka tidak mau bahkan menghasut, biarkan saja. Orang akan melihat perubahan positif dari Anda. Ya, orang akan melihat perubahan perilaku yang positif dari Anda. Bahkan syukur-syukur Anda yang berubah itu menjadi model. Contoh, menjadi modeling bagi orang lainnya, ya. Nah, tapi kalaupun tidak menjadi modeling, biarkan saja orang lain, tapi yang sendiri, Anda sendiri. Lalu masih banyak teman lain yang menurut saya bisa diajak baik, bisa merubah perilaku ke arah yang positif, ya. Semangat, Ibu kapan ke Cisaat? Kata Emily. Oke, saya dilambai, insya Allah ya, nah, Adit. Oh ya. Makasih, aduh, Ibu bagaimana cara agar kita tidak terlalu memikirkan, aduh sayang bagus sekali ini juga pertanyaannya, Ibu sedih nih kalau bagaimana cara agar kita tidak terlalu memikirkan perkataan orang lain yang membenci, aduh, ya tadi. Alihkan pada hal-hal yang positif, ya, hobi yang positif. Lalu ajak teman lain yang bukan tadi yang membenci itu, yang justru bisa melihat hal-hal positif Anda, ya. Lalu Anda perhatiannya fokus saja pada hal-hal positif tadi. Biarkan dia, karena gini, membenci orang lain tanpa sebab, apalagi kemudian jadi membuli, dia juga yang akan menjadi korbannya dari diri sendiri. Teman-teman lain juga pasti akan melihat dan mencap dia bahwa dia memang tukang bully dan lain sebagainya, ya. Jadi saya agar tidak memikirkan orang lain yang membenci, alihkan pada hal-hal yang positif, ya, bisa dari pikiran atau perilaku, mungkin membaca, hobi positif dan lain sebagainya. Jangan, kata orang Sunda, donwaro, ya kan? Jangan dianggap, ya. Oke. Ada lagi dengan cara merubah perkataan orang lain menjadi motivasi. Oke, betul tuh. Kang AA Ahmad Muhammad Ardiansyah, anak nih bagus, dengan cara merubah perkataan orang lain menjadi motivasi untuk kita. Keren tuh ya Bu, bagaimana supaya bisa mengendalikan self harm? Maksudnya
Ya, terima kasih banyak Ibu Oge waktunya. Sama-sama anak-anakku sayang, terima kasih juga. Salam sehat, salam semangat, tetap terbaik bagi kita semua, bagi lingkungan kita semua, dan akhirnya bagi sekolah alma mater kita tercinta, terus bagi kampung halaman kita, dan bangsa dan negara. Oke, terima kasih Bu Ratna. Saya kembalikan. Wah, keren-keren. Be yourself. Wah, hebat. Awali hari dengan basmalah. Oke, betul. Ditunggu di Ramba ya, Bu. Oke, terima kasih. Wah, banyak ininya, tip pesan-pesan sponsor. Oke. Baik, oke. Kembali Bu Ratna, saya kembalikan pada moderator. Suara saya masih di mute, Bu. Sebentar. Ini masih. Halo. Halo. Ini. Iya. Bu Ratna. Hadir, tapi suara di ini. Suara Ibu moderator. Halo. Ini. Maaf, Bu. Ibu Ratna. Halo. Kita sudah akhiri. Iya. Halo. Suara saya masih di mute. Coba saya lempar telepon. Iya. Bu Ratna. Saya ada di sini, Bu. Halo. Oh, ada. Halo Ibu, nggak bisa masuk. Iya, Halo Ibu. Iya, suara saya, suara saya nggak di mute oleh host. Ada. Masih di mute oleh host. Oh, di mute ya. Mbak Susi, Bu moderatornya di mute. oleh host. Iya. Host Bu Susi, tolong Ibu Ratna sebagai moderator dibuka. Suaranya jangan di mute. Udah buka. Iya, belum. Mangga, iya. Baik. Ya, alhamdulillah. Aduh, maaf ini Bu Susi, dari tadi saya teriak-teriak. Minta tolong dibuka. Saya sampai ngangkat-ngangkat. Ini sebetulnya ngasih kode gitu ya, Rais. Ya. Baik, alhamdulillah luar biasa Ibu Meiti buat kami. Ini adalah hadiah istimewa. Mengapa saya sebut hadiah istimewa? Di awal tahun pelajaran baru, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang hebat ini, Bu. Necis, mudah-mudahan Necis itu simbol bahwa anak-anak yang bersih, baik gitu ya. Bersih kaitan dengan akhlaknya, gitu ya, Necis ya. Necis itu kami singkat juga dari nasionalisnya, energiknya, cerdas, ya. Kemudian ya inovatif, lalu ya soleh. Mudah-mudahan ya kita semuanya anak-anak Necis betul-betul anak-anak yang be the best. Tadi Ibu sampaikan ini ketika ada jaringan yang kurang baik, sebetulnya buat kami ini bukan jadi masalah, tapi ini seolah-olah soal, Bu. Jadi ujian bagi anak-anak yang sedang mengikuti webinar ini, kata-kata apa yang mereka munculkan pada saat komentar. Saya rekam semuanya sehingga apakah ada yang menyebut langsung tadi astagfirullah, nge-lag gitu kan. Ada juga yang ada kata-kata, karena bagaimanapun di dunia maya itu kan betul tidak Ibu dan anak-anakku spontan gitu ya. Spontan, ada kata-kata yang terbiasa dengan beristighbar, ada kata-kata yang langsung memperbaiki apa yang harus diperbaiki gitu ya, ada yang mengeluh dan sebagainya. Jadi ini semuanya tidak pernah ada yang kebetulan, tetapi Allah yang maha mengatur, ilmu yang sangat berharga. Bu, 1 jam lebih bersama dengan Ibu ini luar biasa bagi kami. Untuk saya sendiri, ya mudah-mudahan anak-anak juga demikian gitu ya. Mudah-mudahan tidak sungkan-sungkan lagi andai suatu waktu kami diundang kembali, Ibu menyempatkan. Insya Allah. Kami yakin ya, semuanya sibuk. Baik anak-anakku, kalau yang Ibu lihat pertanyaan-pertanyaan kalian yang di chat yang kalian sampaikan, rasanya sudah terjawab semuanya. Sudah terjawab. Bahkan hal-hal yang positif yang kalian sampaikan ini sesuatu yang menambah syukur kami bahwa kegiatan ini betul-betul luar biasa untuk kita semuanya. Baik Ibu, anak-anakku, dari akhir kegiatan ini di daftar hadir jangan lupa, karena dalam daftar hadir juga di situ sejujurnya tolong sampaikan apa sih manfaat yang dirasakan dari kegiatan ini. Mudah-mudahan ini juga bisa kita bagikan untuk Bu Meiti ya, supaya sebenarnya makasih buat kalian orang Sukabumi tadi Bu Meiti katakan dari
dari Cisaat bisa langsung membawa nama baik Sukabumi kemanapun dimanapun. Dalam rangka Hari Anak Nasional, Ibu, betul kami merasa kado istimewa buat anak-anak kami. Mudah-mudahan anak-anak di SMP Negeri 1 Cisaat dan anak-anak umumnya di Indonesia semuanya tetap semangat, semuanya tidak ada perundungan lagi, yang ada saling memotivasi, saling bersemangat. Semangat untuk semuanya, semangat sehat, belajar walaupun dari rumah, walaupun dari jarak jauh, necis harus lebih baik. Ayo anak-anakku, izin ya Bu ya, terakhir kita sama-sama ada foto, tidak kita foto boleh bersama. Boleh, Mbak Susi mau foto kita ya, foto bersama, kemudian suaranya kita nyalakan. Izin ya, anak-anak yang adik-adiknya bisa ikutan, boleh kita yel-yel necis kita ketika ini apa-apa. Boleh kita akhiri dengan foto bersama dulu. Alhamdulillah Ibu Meti ini kepala sekolah kita juga menyempatkan hadir, padahal hari ini sebetulnya ada kegiatan keluar. Kenapa lagi? Subhanallah ya. Alhamdulillah ya. Terima kasih Mas. Sambil ya, alhamdulillah. Ya. Baik, kalau bisa dikondisikan Bu Susi, kita sama-sama foto bersama dengan anak-anak. Ya. Udin. Udin. Adik, minta di mute dulu ya, suaranya ya. Mohon semuanya tertib ya, tertib dulu, tidak saling menyapa. Semuanya Ibu yang mengendalikan. Nanti Kak Imam yang akan ini ya, mengarahkan untuk foto ya. Ya, baik. Silakan Kak Imam. Ya. Oke, baiklah. Mohon izin Bapak Ibu Guru serta Ibu Susi dan Kak James, Kak Iko, Bu Meti. Kita sebelum mengakhiri acara pada pagi hari ini, kita Iya. Kak Imam nggak kedengeran suaranya. Halo Bu. Iya, udah. Sekarang bisa. Ya, silakan pasang ekspresi seceria mungkin. Akan saya foto dari sini. Bentar. Oke. 1, 2, 3. Cheese 1, 2, 3. Cheese. Oke, next slide selanjutnya. Sebentar. Cheese cuy. Oke, sebentar. Tahan dulu senyumnya. Jangan ada yang keluar dulu ya. Oke, sebentar. Ayo tuh. Tanggal. Kak Imam udah belum? Sebentar Bu, izin Bu, sinyal ini gambarnya agak hilang juga. Sabar ya adik-adik ya, ini Kak Imamnya lagi kehilangan sinyal katanya. Sinyalnya lagi Gimana Mas Imam, Mbak Susi? Sudah? Masih? Baik. Belum. Nah,
Itu Mam. Belum. Ternyata. Iya. Ini betul-betul ya buat anak-anakku luar biasa ini. Alhamdulillah. Ya Bu Meiti, ini inilah hal-hal yang bisa mengundang kita untuk berkomentar, mengundang kita untuk tetapi buat kalian mudah-mudahan di masa depan nanti ini buat anak-anak kita bagaimana caranya bisa membuat jaringan stabil ya, tantangan Ibu. Ada ahli-ahli nanti dari Cisaat ini muncul. Bagaimana caranya kita meeting dengan melalui media virtual tetapi betul-betul bisa memaksimalkan, mudah-mudahan itu ya. Jadi bisa mengubah segala masalah selalu menjadi lebih berkah. Baik, sambil menunggu tidak ada salah. Halo, iya. Sudah? Iya, sudah selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih ya. Sudah selesai. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang berharga yang diberikan untuk kita semua. Baik, anak-anakku, dadah dulu semuanya. Mana ya? Acungkan tangannya semuanya. Ibu punten. Ya. Ibu guru, Ibu Ratna punten. Ini sudah selesai. Nanti daftar absennya bisa dikirim ke kami ya Bu ya. Siap. Iya, daftar hadirnya ya. Siap. Untuk ini juga kami untuk laporan juga lampiran bahwa kami sudah melaksanakan di SMP 1 Cisaat itu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk semuanya. Pas Bula, terima kasih Pas Bula. Pas Bula di sini. Baik. Iya. Baik, anak-anak boleh mana yang masih aktif? Iya, baik. Baik ya. Saya akhiri dulu untuk sementara. Alhamdulillah sudah semuanya bersama bergabung dengan sini. Baik, demikian yang bisa kita lakukan untuk kesempatan ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol setelah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mengatur sebaik-baik kejadian semuanya, mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Salam sehat, semangat untuk semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat anak-anak yang mau foto-foto dimanfaatkan silakan. Iya, kami mohon maaf Ibu, tadi ini jaringan kami juga di sini sedang bermasalah juga. Jadi tadi ada putus sambung terus masuk juga. Bu Ratna nanti jika ada materi yang diminta masih banyak stoknya. Nanti saya kasih nomor Bu Susi ya. Nanti ya. Masih banyak ya. Nanti tapi karena ini menuju Hari Anak jadi cepat, tapi nanti kalau udah santai kapan insya Allah bisa lagi ya. Baik, terima kasih. Ya, baik. Iya. Karena ini di luar ini Bu Susi, maaf, Bu Susi masih ada di situ. Boleh nggak kami minta testimoni nih dari Bu Susi, gimana menurut Bu Susi nih? Nggak apa-apa ya, kesan buat anak-anak yang masih mendengarkan. Kesan dari chattingan anak-anak, proses yang berlaku. Mungkin buat mereka, siapa tahu ini jadi komentar, jadi kritikan, jadi masukan gitu ya. Karena Bu Susi ini udah mengkoordinir berapa sekolah. Iya, betul. Boleh membandingkan dengan barangkali lain ya buat kami sehingga ada yang perlu kami evaluasi atau kami nanti tingkatkan. Andai nanti ya kami berharap ada lagi kegiatan seperti ini buat anak-anak, tampaknya lebih efektif ini Bu Susi. Ini kepala sekolah kami. Malah nge-beatbox baik, di sini. Ya, silakan Bu. Iya. Ya, baik. Ya. Gimana Bu? Terima kasih waktunya. Terima kasih waktunya untuk Ibu Ratna dan Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada kami dari Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak Kemensos untuk melakukan kegiatan Peksos Goes to School dalam rangkaian Hari Anak Nasional yang nanti puncaknya akan kita peringati tanggal 23 Juli. Betul tadi Bu bahwa kami sudah melanglang buana nih dari Sumatera, kemudian sudah ke Jawa, ke Sulawesi juga, Gorontalo kemarin,
kemudian ke Madura, dan kami membandingkan ini ya, yang paling ini tuh kalau dari antusiasme anak-anak di sini Sukabumi bagus banget. Jadi dari yang kemarin didaftarkan kepada kami, ini kayaknya 90% hadir Ibu, dan tetap ada di sini gitu. Walaupun tadi di apa namanya ada keluar masuk kayak gitu ya, jadi kita harus admit lagi, tapi memang itu kendala gitu bagi jangankan mungkin di daerah ya, kami juga di sini kantor pusat di Jakarta ini ketika semuanya memakai jaringan nih, wifi-nya langsung down gitu. Saya juga mengucapkan terima kasih tadi adik-adik di SMP 1 Cisaat ini sangat antusias, terlihat dari partisipasinya di dalamnya, menjawab pertanyaan, kemudian interaktif juga, dan saya rasa cukup tertib ya tadi mengikuti. Jadi ketika kami bilang mute, tolong di mute, semuanya tertib gitu. Terima kasih, ini hatur nuhun pisan karena saya juga orang Garut, jadi saya ingin mengucapkan terima kasihnya dalam bahasa Sunda saja. Hatur nuhun pisan atas ditampi, dan saya merasa sangat terkesan Ibu, anak-anaknya sudah juga melek informasi ya. Cuma tahu gimana cara ininya ya, kolom chat, kemudian ketika menjawab pertanyaan itu. Jadi sudah biasa gitu ya menggunakan teknologi informasi. Hanya mungkin yang harus dibarengi ini adalah kemampuan untuk literasi digital, bahwa teknologi informasi itu juga sebagai dua sisi mata uang ya buat kita gitu. Jadi ada sisi negatif, ada sisi positif. Nah, sisi-sisi positifnya ini yang harus terus dikembangkan dan kita minimalisir dampak negatifnya gitu aja Ibu. Iya, Mbak Susi nanti ditunggu di Cisaat, ada jembatan yang viral itu. Iya Ibu. Nanti kalau sudah tidak ada corona ya, saya juga ingin berkunjung nih ke SMP 1 Cisaat ini. Tidak jauh dari situ gunung, insya Allah. Saya ajak ke jembatan viral itu ya. Iya, insya Allah. Bu. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama lagi di lain waktu, Ibu Rata dan Bapak Kepala Sekolah. Hatur nuhun, hatur nuhun pisan karena penampianana. Mohon itu baik di abdi mah cekap sakit ya Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk semuanya Ibu. Ini waktunya ada waktu berapa menit lagi Bu? Sudah mau ditutup Bu Susi? Kalau kami sebetulnya ini kami pakai Zoom yang unlimited ya. Maksudnya kalau masih ada waktu, saya mau minta satu orang anak untuk menyampaikan kesan ya Bu ya. Boleh nggak ini? Oh iya, silakan. Boleh ya. Silakan. Ini ada Sipa nih yang guys. Boleh Bu? Boleh di ini nggak? Ya. Atau siapa? Mangga, ya. Boleh. Ya, mangga Bu. Boleh siapa yang mau menyampaikan apa sih gitu yang kalian? Boleh siapa aja nih? Ada yang mau mengangkat tangan? Silakan. Kesan-kesannya ya. Iya. Oke. Ini ada Muhammad Ridwan Fatur Rahman ya? Ada. Fatur ya atau siapa nih yang ada yang ngangkat tangan? Iya, Boleh. Silakan. Ada yang mau berbicara? Dari anak-anak silakan. Ada? Malu. Oh, malu. Sudah angkat tangan ya, sudah angkat tangan. Baik, tapi nanti insya Allah yang di daftar hadir juga nanti Bu Susi dilengkapi itu ada manfaat yang mereka rasakan ini juga bisa jadi masukan gitu ya. Jadi insya Allah nanti gitu. Ya, itu saja barangkali kalau misalnya tidak ada lagi yang harus disampaikan, izin mungkin andai anak-anak meninggalkan ruang meeting ini tidak apa-apa Bu. Iya. Kita akhiri. Iya, mangga Ibu. Iya, sami-sami Sadayana. Ayo anak-anak silakan kalau mau melanjutkan aktivitas yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian semuanya ya. Mudah-mudahan inilah dari rumah tetap sama-sama tetap sumringah ya. Jangan mengeluh ya. Iya. Sesuai dengan ini Bu, hashtagnya Hari Anak. Gembira
gembira dan senang belajar di rumah gitu ya. Betul, Gembira dari rumah. Iya. Dengan Iya. gimana sih cara keluarnya? Cara keluarnya gimana tuh? Ini kaitan dengan ya kami Keluar menikmati apa ini. tuh, Ci? Iya. Iya, Ibu. Kapan corona beres, kapan corona beres. Keluarnya gimana cara keluar? Itu ya Adik-adik di paling bawah itu ada lift, bisa ini ya, bisa dipencet di ini ya. Saya lift ya, Iya Bu, saya juga mau lift juga, mau persiapan untuk di SMA 9 Bandung. Terserah sih. Ini gimana sih keluarnya yang oh Ya, Jep. Alhamdulillahirabbil alamin.